Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Lizbel Haq Mustafa, kelas 1F dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku. Aparat penegakan hukum: 1. Kejaksaan, 2. Kehakiman, 3. Advokat, 4. Lembaga permasyarakatan, dan 5. Kepolisian. Penyebab lemahnya penegakan hukum: 1. Sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai, 2. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, 3. Aparat penegak hukum yang kurang profesional dan berintegritas, dan 4. Intervensi dari pemerintah dan pihak lain terhadap putusan pengadilan. Upaya meningkatkan penegakan hukum: 1. Peningkatan kemampuan sehingga tercipta aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. 2. Perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. 3. Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum. Dan 4. Sanksi dan hukuman yang berat bagi aparat penegak hukum yang melanggar. Terlaksanakannya penegakan hukum dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, serta dapat mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Terdapat sebuah pengertian yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum, yaitu Soedjono Sukanto, yang menyatakan keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum berlaku, akan tetapi sangat berkaitan beberapa faktor, yaitu hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta kebudayaan. Hukumnya dimaksudkan sebagai undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam menegakkan hukum masyarakat, yakni lingkungan di mana hukuman tersebut berlaku atau diterapkan. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang mendidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kebudayaan, hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Contoh kasus penegakan hukum: Aulia Pohan, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tersandung dakwaan kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia senilai 1 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar dengan pidana 4,5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah usai menerima remisi. 18 Agustus 2010, Aulia Pohan resmi bebas bersyarat dengan membayar semua denda kepada negara setelah menjalani masa tahanan 1 tahun 9 bulan. Kasus selanjutnya, kasus korupsi bansos yang menjerat ex-Menteri Sosial Juliari Batubara yang melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar 17 miliar. Namun, vonis yang diberikan hakim kepada Juliari hanya 12 tahun. Sekian video penjelasan saya mengenai penegakan hukum. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.